Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan. Saya bacakan berita gereja Gajen Jebres tanggal 11 April 2021. Roma 1. Ibadah onsite atau ibadah reguler. Majelis Gajen Jebres dan badan peribadan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite dengan 3 kali ibadah, jam 6.30, jam 9, dan jam 17 WIB. Kapasitas setiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap warga jemaat diharap mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Roma 2. Rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu tanggal 28 Maret 2021 berjumlah 229. Kamis Putih 1 April 2021 116 jemaat. Jemaat Agung 2 April 2021 117. Minggu tanggal 4 April 2021 264 jemaat. Roma 3. Informasi donor darah PMI Surakarta. PMI Surakarta dalam upaya mengamankan stok darah selama bulan puasa, di mana pada waktu ini permintaan darah transfusi mengalami kenaikan sekitar 200%. Sedang para pendonor banyak yang menunda waktu donornya hingga selesai melaksanakan ibadah puasa. Maka dihimbau bagi jemaat calon pendonor agar dapat menyumbangkan darahnya melalui unit donor darah PMI Surakarta, terutama pada pertengahan April sampai Mei 2021 atau bulan puasa dan setelah Lebaran. Harus menjadikan perhatian. Roma 4. Parkir mobil dan motor. Dihimbau bagi setiap warga jemaat yang membawa mobil untuk bisa parkir di lahan parkir gereja. Sedangkan depan gereja dan depan puskesmas untuk parkir motor jemaat. Demikian dihimbau, harap menjadikan perhatian untuk seluruh jemaat. Roma 5. Lelang motor inventaris pendeta. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa motor inventaris pendeta akan dilelang. Bagi warga jemaat yang berminat dan berkenan melelang, bisa menghubungi Bapak Yani Agung atau Bapak Bambang Wijayanto. Roma 6. Persembahan Minggu tanggal 4 April 2021. 1. Persembahan kotak putih Rp1.508.000. Persembahan kotak merah Rp1.469.500. Persembahan bulanan dan operasional Rp2.240.000. Persembahan janji iman Rp1.545.000. Persembahan perpuluhan Rp3.062.000. Persembahan pendadaran Rp20.000. Persembahan Sabtu Sunyi dan Paskah Rp1.771.000. Rebon Rp10.000. Persembahan lahan parkir Rp2.550.000. Persembahan Jemaat Agung Rp60.000. Persembahan istimewa Rp300.000. Persembahan komisi rimatan Rp300.000. Roma 7. Persembahan bulanan dan operasional diberitakan kepada seluruh jemaat bahwa pada kebaktian pagi
Minggu 28 Maret 2021 ada persembahan bulanan dan operasional dalam amplop putih tanpa nama dan dari kelompok berapa. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa telah memasukkan persembahan tersebut, bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja agar dapat dicatat pada kartu bulanan dan operasional. Demikian info ini harus menjadikan perhatian. Romawi 8. Mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di halaman, di depan teras gereja pada waktu awal datang ibadah. Romawi 9, yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Penituar Sauni Laksana Nugroho. Demikian berita gereja tanggal 11 April tahun 2021. Terima kasih, selamat beribadah. Panggilan beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kita bangkit berdiri. Mari kita memuliakan namanya seraya menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait pertama. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin.
Persekutuan orang Kristen adalah persekutuan damai sejahtera. Karena itu harus mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu terwujudnya damai sejahtera dalam kehidupan bersama umat manusia. Terwujudnya persekutuan damai sejahtera dalam kehidupan bersama akan mendatangkan sikap saling menghormati dan peduli kepada orang lain. Sehingga budaya toleransi dan tolong-menolong, kondisi kehidupan seperti inilah yang membuat kehidupan menjadi semakin hidup. Untuk itu marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita senantiasa terus bersekutu, terutama beribadah pada hari Minggu ini. Itulah hari yang mulia dan itulah hari Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita masing-masing pribadi memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab yang berfirman demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan membaca hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan.
mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunlah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di junjung umatnya. Andaikan Laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pujangannya, takkan pernah mengungkapkan kasih-Mu. dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunlah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di junjung umatnya. Kepada kita yang bersedia untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan dan menyesalinya, seraya memohon pertolongan untuk pengampunan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Allah, kiranya pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersukacita selalu, tunjukkan rasa gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama hendak mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita menyiapkan hati di dalam doa. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami bersama-sama hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menguasai setiap hati dan pikiran kami. Kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memampukan setiap kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah hidup iman percaya kami diperbarui untuk semakin dekat kepadamu dan menerima karunia berkat dari Engkau saja. Kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan hamba-Mu yang tidak berdaya ini untuk diperkenankan dan dilayakkan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera boleh kami terima di dalam waktu khusus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan sabda pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 20. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31.
Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, kiranya semuanya diberkati. Minggu ini sesuai dengan kalender gerejawi disebut sebagai Minggu Paskah yang kedua. Minggu lalu kita sudah bersama-sama memperingati dan merayakan kemenangan Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Hari kemenangan bagi seluruh umat percaya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sebuah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berhasil mengalahkan maut dan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan bagi umat dan orang-orang percaya, saya dan Bapak Ibu sekalian.
Nah, minggu ini bacaan kita tadi memberi kesaksian bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih setianya dengan menguatkan iman para murid dengan hadir di tengah-tengah mereka. Kita akan cermati ayat 19 yang menjadi awalan bacaan kita, bahwa para murid berkumpul di sebuah tempat tertutup, terkunci, dan dalam keadaan takut. Banyak penafsiran tentang ketakutan para murid ini apa? Banyak pula yang menyatakan bahwa mereka takut karena Tuhan Yesus sudah dieksekusi, dihukum dengan disalib. Mereka takut kalau para pengikutnya ini dikejar, kemudian turut dianiaya dan menderita. Tetapi juga ada penafsiran bahwa ketakutan para murid ini karena mereka takut dituduh mengambil mayat Tuhan Yesus yang tidak ada di kuburnya, karena kuburnya kosong. Karena bangsa Yahudi yang mengeksekusi ini tidak mau bahwa skenario tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata terjadi. Tetapi ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lihatlah bahwa di dalam bacaan kita, kata atau kalimat pertama yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid adalah damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera ini diterjemahkan dari bahasa aslinya yaitu Shalom Aleichem. Maka mengapa setiap kali kita berkumpul dan hendak mendengarkan firman Tuhan, kemudian bersama-sama bersekutu di dalam sebuah kegiatan peribadatan, kata pembuka ini menjadi salam yang hangat. Seperti yang tertulis dalam liturgi kita, tadi di awal ibadah, salam yang disampaikan sama. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Karena memang itulah yang menjadi tujuan dari bagian Tuhan Yesus menjalankan misinya bagi kita sekalian. Menyampaikan damai sejahtera. Dan ini didengungkan terus, disampaikan terus agar kita umatnya ini percaya bahwa saat kita mempertaruhkan iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita memiliki yang namanya damai sejahtera. Di Alkitab bacaan kita ini diungkapkan juga bahwa para murid saat berkumpul bersama dalam ruangan tertutup itu, mereka merasakan kecemasan dan ketakutan. Tetapi begitu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, tidak disebutkan bagaimana caranya hadir, tetapi kita meyakini dan mengimani dengan kemuliaannya, Dia berdiri di tengah-tengah para murid, mengubah kumpulan yang dengan rasa takut itu, mengubah kumpulan dengan rasa cemas itu, menjadi sebuah persekutuan yang penuh dengan sukacita. Mari kita tengok di ayat selanjutnya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kalimat selanjutnya, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid yang sebelumnya sebuah kumpulan penuh dengan kecemasan dan ketakutan, seketika berubah menjadi sukacita saat dia menatap, melihat, menyaksikan Tuhan di hadapan mereka. Sukacita itu timbul karena mereka mulai meyakini bahwa apa yang menjadi janji Tuhan di awal, bahwa Dia akan bangkit nyata di hadapan mereka. Ini Tuhan Yesus yang menjanjikan kebangkitan dari antara orang mati, dan sekarang di hadapan mereka.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi perubahan dari sebuah kumpulan dengan rasa takut dan cemas menjadi sebuah persekutuan yang penuh dengan sukacita? Setidaknya beberapa hal berubah dari kumpulan itu. Kumpulan itu mungkin hanya sebuah rutinitas, merasa menjadi bagian yang memiliki kepentingan yang sama. Tetapi persekutuan adalah sebuah ikatan hati, keterikatan satu sama lain yang membentuk sebuah komunitas yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling menghibur, saling berbagi, dan saling mengingatkan di antara satu sama lain. Sama seperti cara hidup jemaat yang pertama. Maka kebangkitan Yesus membuat sebuah tonggak berdirinya sebuah persekutuan. Yang membedakannya dengan kumpulan-kumpulan biasa di dalam sebuah persekutuan, ada doa, ada pujian, ada penyampaian kabar kesukaan, dan ada kekudusan, yaitu sakramen. Maka kemudian bentukan persekutuan ini membuat para murid yang didekat dengan Tuhan Yesus memiliki sebuah semangat yang membuat mereka menjadi bersukacita. Tetapi apakah segala sesuatunya kembali berjalan mulus? Tentu tidak, Bapak Ibu. Thomas yang disebut sebagai Didimus mungkin mewakili kita sekalian. Seringkali saat kita diperhadapkan pada sebuah keputusan penting, kebimbangan, ketakutan, kecemasan lebih banyak menguasai hidup kita daripada sebuah keyakinan dan percaya bahwa kita akan mendapatkan damai sejahtera itu. Dan itu Thomas juga menyatakan, meskipun para murid, saudara-saudaranya yang berkumpul dengan dia setiap kali, meskipun yang sebelumnya sudah menyampaikan bahwa Yesus bangkit, Tuhan sudah menang, disampaikan berkali-kali kepadanya, apa kata Thomas? Sebelum jariku menyentuh tangannya, sebelum tanganku mencucukkan di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Percaya Thomas adalah melihat. Percaya Thomas adalah menyaksikan secara langsung. Dan ini mungkin mewakili kita sebagian besar. Bahwa sangat susah membuat kita itu percaya. Sangat berat menentukan iman percaya kita kepada Tuhan kalau kita tidak menemui, melihat tanda-tanda bahwa memang Tuhan berkarya. Kita hanya mau melihat sebuah hal yang terjadi baru percaya. Seringkali ini membuat kita terlambat dan tidak mendapatkan bagian dari damai sejahtera dan kemenangan itu. Tetapi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah mengingkari kesetiaan dan kasih-Nya yang begitu besar. Dia menyatakan dirinya kembali kepada Thomas. Kesinilah, lihatlah, sentuhlah, cucuklah, dan jangan kamu tidak percaya lagi. Memang berat Ibu Bapak dalam sebuah persekutuan seperti kita sekalian ini untuk mendapatkan rasa percaya yang sama dari setiap jemaat. Ada saja kita harus diyakinkan dengan banyak tahap-tahapan, diyakinkan dengan banyak peristiwa, diyakinkan dengan berbagai macam masalah, baru yakin bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang dirancang dan dibuat Tuhan dengan ending atau akhirnya damai sejahtera. Karena memang bertubi-tubi masalah menghadapi kita menghadapinya.
Masalah-masalah datang kepada kita, kecil besar, banyak sekali, dan ini membuat kita kembali ragu dan takut. Tetapi dalam bacaan Injil ini, Tuhan Yesus mengulanginya. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, saat kita sudah membentuk sebuah persekutuan dengan penuh damai sejahtera, lihat apa yang dikaryakan Yesus bagi kita. Dia menghembusi Roh Kudus kepada mereka satu persatu. Memberikan kuasa, memberikan misi perutusan. Kita akan membacanya kembali, biar kita sekalian mengingat. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Ada ketersinambungan antara yang menjadi misi Tuhan Yesus secara lengkap ini melibatkan jemaatnya, persekutuan para muridnya untuk kembali digugah, dimenangkan dengan kekuatan Roh Kudus, tidak ditinggalkan sendirian untuk melanjutkan misi itu. Bahwa Yesus datang dari Bapa, diutus oleh Bapa, dan sekarang Tuhan Yesus mengutus kita untuk menyampaikan kabar kesukaan ini kepada setiap orang. Kalau yang menyampaikan saja tidak memiliki kepercayaan seperti para murid pada saat itu, siapakah yang akan percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan memenangkan kita sekalian? Kalau yang diutus ini memiliki cara pandang berpikir sama seperti Thomas, bagaimana bisa meyakinkan orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang? Maka yang pertama kita harus lakukan adalah menerima, mempercayai, mengimani, meyakini bahwa memang Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dia menang. Dia memberikan kekuatan Roh Kudusnya kepada kita, mengutus kita untuk menjangkau setiap orang, menyampaikan damai sejahtera. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah sebuah jaminan. Roh Kudus adalah kekuatan yang luar biasa yang akan mendampingi kita, menuntun kita, memimpin kita, bahkan menghibur kita saat kita dalam keadaan susah dan banyak masalah. Roh Kudus sendiri akan memampukan kita untuk bergerak, menikmati sebuah persekutuan yang damai sejahtera ini, untuk boleh mempersaksikan kepada setiap orang bahwa kita sudah menerima karunia itu dan kita menyampaikannya pada orang lain. Di masa-masa kini memang agak susah kalau kita dihadapkan pada persoalan yang memang sesuai realita kita lihat bersama-sama. Hidup semakin susah. Terutama kita melihat dan kita mendengar. Kemarin ada gempa di Malang, di Sulawesi Utara. Ada banjir di NTT. Banyak sekali bencana alam ini membuat mungkin iman kekristenan kita sedikit goyah. Bagaimana rancangan damai sejahtera ada kalau di mana-mana yang ada adalah penderitaan? Bagaimana hidup dengan penuh damai sejahtera itu tersedia kalau yang dihadapi dan dinikmati adalah penderitaan? Tetapi yakinlah ibu bapak dan saudara yang terkasih, bahwa setiap kita menerima karunia yang sama seperti yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Damai sejahtera ada padamu. Terimalah Roh Kudus dan pergi menjangkau setiap orang. Karena dengan menjalankan misi Tuhan Yesus ini,
damai sejahtera akan semakin kita terima. Dan jangan hanya percaya saat kita menerima sesuatu, melihat sesuatu, menikmati sesuatu, tetapi kita akan percaya bahwa memang hidup kita dirancang secara khusus yang pada akhirnya hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari jemaat dan gereja Kristus pada masa kini, tantangan-tantangan ini mari kita hadapi dengan sebuah keyakinan, jangan tidak percaya lagi. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang beriman adalah orang yang meyakini, meskipun belum nampak, meskipun belum terlihat, meskipun belum terasa, orang beriman meyakini bahwa hidupnya di tangan Tuhan. Nah, kalau orang beriman ini berkumpul dalam sebuah persekutuan, maka persekutuan itu adalah persekutuan yang saling menguatkan, saling membangun, sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, akan semakin nampak. Oleh karena itu, mari jemaat, kita akan meyakinkan diri kita masing-masing. Kita akan meyakinkan persekutuan ini. Kita akan mengimani dan mempercayai bahwa persekutuan ini adalah persekutuan yang tepat saat damai sejahtera menguasai kita. Kita boleh saling menolong, kita boleh saling berbagi, saling mengingatkan dengan segala kasih yang Tuhan nyatakan pada kita sekalian. Hanya itu yang akan menjadi bagian dari kita untuk terus mewartakan berita sukacita ini. Dan biarlah banyak orang semakin dimenangkan. Banyak orang semakin mendapatkan kasih karunia Tuhan dan memperoleh damai sejahtera itu. Jangan tidak percaya lagi. Tetap bersekutu, tetap terima damai sejahtera itu sampai Tuhan Yesus datang kembali, membawa kita pada kekekalan hidup bersamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita sekalian. Mari kita mantapkan dengan satu pujian. Aku dapat dalam Yesus, aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kita pujikan sekali lagi. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku
hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur bahwa kami menikmati damai sejahtera-Mu Tuhan di dalam persekutuan indah yang ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami sekali lagi, hidup kami adalah hidup yang dimenangkan, hidup dengan penuh kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan beribadah di pagi hari ini. Namun kami juga mengingat orang-orang yang tidak bisa berbagi sukacita bersama kami pada pagi hari ini, karena saudara kami ini sedang di dalam penderitaan sakit dan di masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Darno, Bapak Sigit, Bapak Hari Widyo, Bapak Ibu Suroso, Bapak Sarjono, Ibu Parmi Slamet, Ibu Prabowo, dan Saudari Erlina. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau tumpangkan tangan kasih-Mu, sehingga saudara kami ini mendapatkan kesembuhan dan pemulihan melalui segala upaya yang Tuhan nyatakan. Dan biarlah di masa-masa mendatang, mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali, menikmati sebuah persekutuan indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, saat ini kami juga menghadapkan kepada Engkau setiap jemaat-Mu yang bergereja di GKJ Jebres ini. Keluarga-keluarga yang ada di dalam persekutuan ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan segala pergumulan yang dihadapi. Permasalahan apapun yang dihadapi setiap keluarga ini Tuhan, mari Engkau sendiri yang akan menyatakan kebaikan-Mu dengan memberikan jalan keluar bagi kami sekalian. Engkau akan memulihkan setiap hal dan Engkau akan membukakan jalan bagi setiap pergumulan dan permasalahan. Baik itu sarana ekonomi, sosial, dan segala sesuatunya ya Tuhan. Karena kami meyakini dan percaya hanya di dalam Yesus saja semua hal boleh dibukakan jalannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah. Mari Tuhan, Kau berkati mereka di masa-masa ini, masa pembelajaran yang memang menyulitkan bagi mereka karena belum ada tatap muka. Kami berdoa untuk rencana pengadaan uji coba tatap muka dari pembelajaran anak-anak-Mu ini. Berkati mereka, mampukan mereka, biarlah mereka bersiap untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka di dalam pendidikan ini, sehingga hasil yang terbaik Tuhan akan berikan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah lulus dan selesai di sekolah dan kuliahnya, dan saat ini bergumul di dalam mencari pekerjaan. Kami yakini dan percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan sediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Dan kiranya Tuhan memberikan rasa syukur kepada anak-anak-Mu ini, sehingga menikmati dan menjalani pekerjaannya dengan tetap takut akan Tuhan, dan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kemuliaan nama-Mu melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga baru, pergumulan untuk mendapatkan keturunan, dan mungkin saja banyak sekarang ini anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan kepada-Mu Tuhan pekerjaan pelayanan di GKJ Jebres ini. Berkati setiap majelis gereja, penatua, pendeta, dan diaken, kiranya dengan tugas mereka masing-masing, kami sekalian boleh dipakai dan dimampukan untuk mewartakan damai sejahtera ini pada sesama kami, sehingga banyak orang yang percaya dan menerima karunia Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Berkati program-program kerjanya, berkati pengurus komisi, kelompok, badan, dan seluruh aktivis gereja yang terlibat. Kiranya Tuhan memampukan kami sekalian melayani dengan sepenuh hati, dengan tetap bersukacita di dalam Engkau. Kuasa Roh Kudus akan memampukan setiap kami menjalani misi ini ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen, lembaga pendidikan, lembaga sosial, kesehatan, dan seluruh lembaga yang terpanggil untuk menjangkau banyak orang, memperkenalkan cinta kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai setiap lembaga ini untuk membuahkan hasil yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk tahapan pemilihan dan juga penetapan majelis baru di GKJ Jebres ini. Mari Tuhan, Engkau membukakan setiap hati orang-orang yang terpilih, terpanggil, dan ditetapkan menjadi bagian pelayan-Mu di sini. Bila kami sekalian meyakini bahwa cinta kasih dan kuasa Tuhan saja yang akan bekerja, mendatangkan seluruh kebahagiaan di dalam kegiatan gereja-Mu di sini. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Baru-baru ini banyak sekali bencana dan penderitaan dirasakan oleh banyak saudara kami di tempat-tempat yang terpisah di Indonesia ini. Mari Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kuasa-Mu, pulihkanlah kami sekalian, jauhkanlah penderitaan ini, dan biarlah kami sekalian mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga di masa-masa mendatang kami diperkenankan untuk bersukacita secara penuh di dalam Engkau, saat kami dimampukan melihat secara nyata damai sejahtera menjadi bagian kami yang Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan seluruh aparatur pemerintah untuk boleh digerakkan di dalam kegiatan pemulihan menuju Indonesia yang baik, baru, hidup yang penuh dengan cinta kasih di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, Tuhan. Kiranya program vaksinasi ini terus berjalan baik dan hasilnya boleh kami terima, sehingga Indonesia akan semakin dipulihkan dan dunia akan semakin meyakini bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan di balik setiap permasalahan yang kami hadapi, dan kami terus meyakini bahwa hanya damai sejahtera yang akan melingkupi hidup kami. Bapa di dalam surga, kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran dan dosa kami. Kami mohon ampun untuk setiap ketidakpercayaan kami di dalam menikmati dan menerima bagaimana kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang berdoa, bersyukur, dan menyatakan hidup kami ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus pula, kami mempercayai bahwa karya Tuhan bekerja atas kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Setiap kita memberikan persembahan, biarlah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari kitab Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 363 bait pertama dan ketiga. Seluruhnya
kita berdoa. Bapa Surgawi, seperti janjian kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kesatuan Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati hidup kami sampai saat ini. Kami senantiasa mohon berkat Tuhan dalam kehidupan kami, karena Tuhan tuntun, lindungi perjalanan kami dalam setiap hari ya Tuhan, lindungi pekerjaan kami, lindungi keluarga kami ya Tuhan, agar kami senantiasa memuji nama Tuhan. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati, sucikan persembahan ya Tuhan, agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tuntun perjalanan kami sampai di rumah, berkumpul bersama keluarga dalam sukacita. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian pengutusan kita dari nyanyian Kidung Baru 128 bait yang pertama dan keempat. Kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Kau benar, ku dipegang di gunung tinggi dan samudera, di komandangku didengar, Bapa surgawi terus menjagaku. Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tempat ku didengar, Bapa surgawi terus menjagaku. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, malah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan cara bersama-sama penguatan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Bapa Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan ada sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh damai sejahtera, bersedia melayani Tuhan dan sesama dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mari bersama-sama kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.